Martin. Oh, Mas Martin. Oke, siap. Terus Mas Martin. Kita bahas semifinal ya, Mas. Iya. Kemarin menurutmu gimana? Prancis. Prancis itu tos-tosan sih menurutku kemarin, Mas. Oke. Ya, secara materi mereka sangat diunggulkan sih dengan pemain yang kelas Mbappe. Tapi bisa ya itulah Mas, ada statement tuh sebelum pertandingan dari Rabiot yang merendahkan, mungkin mereka menganggap remeh dari Spanyol lah. Tapi pas kemarin itu memang si Yamalnya dia buktiin benar-benar. Oke. Kan yang ngegolin kan 2 pemainnya. Iya. Menurutmu apakah Tchouaméni kurang pada saat kemarin? Kayak ini sih, kan kayaknya kurang tandem sih Mas menurutku untuk di negara. Kalau di klub kan dia ada tandemnya yang bisa backing dia kayak Kroos, Modric. Kalau di Prancis sendiri sih kurang sih menurutku tandem buat Tchouaméni di lini tengah. Rabiot kan? Iya, adanya Rabiot. Menurutmu gimana? Kalau semisal Prancis itu menang, apakah Deschamps bakal gantiin Rabiot? Kan masih ada Camavinga malah nggak dimainin. Menurutku sih susah sih Mas, karena secara pandanganku sih Rabiot itu kayaknya memang pemain kesayangannya Deschamps sih. Meskipun performa dia di Juve musim ini kan gak terlalu ngangkat, tapi tetap dia dipanggil, dipercaya, malah jadi pemain starting dia. Malah ada Camavinga yang memang di musim ini juga sama Real bagus-bagusnya, tapi ya kayaknya memang Rabiot masih jadi pilihan utama buat Deschamps. Oke. Berarti menurutku untuk duet dari timnas Prancis yang back itu kan juga bagus kan? Iya. Cuman kurang di tengah. Kurangnya di tengah. Bahkan Griezmann harusnya kan bisa main. Iya. Tapi malah nggak dimainin sama Camavinga. Kalau Camavinga masih bisa ngangkat kalau aku, menurutku ya. Camavinga bisa. Dia tipe pemain yang memang ngangkat permainan sih. Oke. Berarti yang Spanyol sama Prancis itu termasuk pertandingan menarik ya? Menarik sih Mas, seru. Salah satu pertandingan yang seru di Euro lah. Kalau aku 2 sih pertandingannya, Spanyol sama Jerman sama Prancis. Nah itu Prancis, 2 itu ada. Kayaknya Spanyol dia di Euro ini menyuguhkan permainan yang bagus lah. Oke, berarti kan ini kan udah kan di match sebelumnya yang Prancis lawan Spanyol lah. Sekarang kita lanjut di Inggris sama Belanda. Nah, kalau Inggris sama Belanda gimana? Membosankan apa gimana? Inggris sama Belanda menurutku sih membosankan sih Mas. Karena memang tipe permainan dua negara itu sangat maksudnya cuman ngandelin counter attack. Terus mainnya juga temponya lambat. Jadi kayak kurang greget gitu. Oke. Kalau dari individu pemain sendiri pengaruh nggak? Individu pemain juga mungkin ngaruh sih Mas. Karena dari Belanda sama Inggris sih kan mereka tipe-tipe negara yang cuman ngandelin beberapa pemain aja. Contohnya di Belanda kan cuman ada diandelin Gakpo, Depay, Ake, Van Dijk. Nah kalau di pihak Inggrisnya sendiri kan cuman palingan Kane, Bellingham, Foden, Saka. Iya. Jadi kalau pemain-pemain itu udah di press, ditutup gaya mainnya ya udah gak tahu mau ngapain. Bola juga nggak jalan. Berarti untuk pertandingan Inggris sama Belanda menurutmu boring ya? Sama boring. Match luck ya untuk Inggris. Boring. Menurutmu apakah Koeman juga sama Southgate itu masih dalam melatih itu kurang dari segi taktik itu apa gimana? Koeman sama Southgate sih mungkin ini sih ya Mas. Kalau Southgate sih kita lihat dari awal, dari masih ini fase grup. Fase grup itu sampai Cole Palmer yang pemain muda terbaik
Liga Inggris itu ditahan yang nggak pernah dapat menit bermain juga sih. Nah itu mungkin karena mereka tuh kurang bisa memanfaatkan kinerja pemain sih Mas. Oke. Atau mungkin baru debutan pertama kan, jadi ya mungkin masih belum bisa dipercaya gitu. Ya mungkin kurang ini bisa memaksimalkan lah. Tapi kan sekarang juga Cole Palmer udah dapat menit. Ya dia lumayan loh. Maksudnya dia bisa mengangkat itu performanya Inggris juga. Kalau menurutku lini tengah Belanda kurang kalau Frankie dia nggak main. Iya. Itu kurang tuh. Karena menurutku juga gelandang permainan tengahnya Belanda itu hidupnya dari dia. Hidupnya dari dia. Masa ngandalin Xavi Simon kan kayak gimana? Menurutmu untuk final apakah seru? Apakah boring lagi? Kalau final sih menurutku mungkin Inggris ada kejutan. Inggris ada kejutan, tapi kalau untuk permainan mungkin didominasi lagi sama Spanyol. Karena posisi mereka juga lagi di atas angin dengan adanya beberapa pemain mereka yang main di Liga Inggris juga kan, udah tahu tempo ritme permainan benar. dari Inggris ya. Tapi menurutku sih bisa seru, bisa karena Inggris pasti ada kejutan lah, kejutannya. Oke. Menurutmu final apakah menarik nih untuk Euro? Final untuk Euro besok ya. Menurutku sih menarik sih Mas. Karena Inggris dua kali masuk final, 2 tahun berturut-turut. Apakah tahun ini juga dia kembali tumbang atau dia bisa menang tahun ini? Ya, mungkin dia seperti yang udah aku bilang tadi, mungkin ada kejutan dari Inggris di final nanti. Prediksimu seperti apa? Apakah 50-50 atau bagaimana? Kalau prediksiku dari awal sih yang menang dari bagan sebelah kiri itu, yang Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis. Sekarang ini feelingku sih, prediksiku ini Spanyol sih ya. Oh Spanyol, berapa persen itu? 75-25 lah. 75-25. Kalau aku mungkin 60-40%-nya Inggris. Aku juga jagoin Spanyol. Karena kan Inggris tuh kayak gimana ya? Main bola itu juga masih temponya nggak jelas. Iya. Masih ritmenya nggak jelas. Kalau di Spanyol kan gelandangnya kuat semua. Dari Rodri-nya itu bagus banget dia. Rodri, Dani Olmo kan, sama Fabian Ruiz. Itu mereka kompeten banget di tengah. Sama backnya juga nggak kalah hebat. Kemarin kan ada duetnya tuh kan ada Borella sama Carvajal. Iya. Nah ini kan kemarin Carvajal absen gara-gara narik Musiala. Akumulasi jadinya. Terus dia bakalan main. Mungkin akan menarik sih untuk Spanyol. Mungkin Spanyol juga kan pelapisnya ya lumayan ini sih. Masih ya bisa diperhitungkan lah pelapis-pelapisnya. Kehilangan Carvajal juga mungkin mereka nggak terlalu jadi beban untuk mereka. Karena kan mereka skuadnya juga masih oke, ada Grimaldo juga. Ada, apalagi Grimaldo juga lagi naik-naiknya sama Leverkusen ini. Bagus. Terus kalau di Inggris kan yang bagus kan paling cuma berapa kan? Kalau di tengah kan jelek semua. Tengah yang ke Gallagher ke belakangan jelek semua. Paling sekarang tuh ini Maino. Ya, nah kalau Maino kan tengah. Maino bisa. Yang Gallagher kan itu kan pelapisnya Declan Rice. Gallagher ke belakang itu memang Inggris ini dari kemarin-kemarin memang untuk backnya belakangnya itu menurutku kurang. Apa mau Maguire, John Stones itu tetap kurang sih menurut. Sama John Stones ya? Iya. Kalau Inggris kurang menurutku untuk di di skuad bagian belakangnya itu. Berarti nanti mungkin
si Pickford mungkin akan kebingungan nanti. Ya, bisa kerja keras Pickford. Yang malah enak Unai Simon. Bisa, tapi kalau mereka juga maksudnya juga anggap remeh ya, mungkin ada kejutan dari Bellingham sama Kane mungkin. Ya, tapi kan Bellingham kan nggak nampak kayak Rodri itu, Fabian Ruiz, nggak seperti itu permainannya. Tiba-tiba kayak Rodri kan dia yang membuat hidup permainan. Kalau Bellingham itu yang dihidupin oleh permainan. Tapi kan si Rodri kan pengaruhnya kan masih besar. Ya, masih. Buat di lini tengah sama Fabian Ruiz. Kuncinya di Spanyol tuh yang di tengah sih menurutku. Iya. Bolanya dari zaman-zaman dulu sih Mas. Spanyol tuh memang kuatnya di tengah. Kuat di tengah sama winger. Iya. Kalau back biasa tapi masih bisa ada kiper yang bagus lah. Iya. Si Unai Simon. Sama pelatih juga mending Kevin De La Fuente sih daripada Southgate. Kalau dari permainan deh. Lebih hidup lah. Kreativitas pemainnya lebih. Berarti mungkin nanti Spanyol bisa menang, Bang? Menurut pendapatku sih bisa. Bisa. Menurutmu kalau pemain Inggris kayak Guehi itu, apakah akan jadi blunder nanti? Ya bisa blunder, bisa tergantung mental sih Mas. Benar. Tapi menurutku Inggris tuh kelemahannya dari dulu tuh kalau udah kebobolan duluan udah. Iya. Dari yang tahun itu 2000 berapa? 2022 apa? 2021. Yang sama Italia itu. Iya, 2021. Kalau 2022 kalah sama Prancis. Iya. Tuh. Itu kan juga udah unggul duluan. Terus tiba-tiba dibalik itu kan mentalnya juga kok permainannya yang awalnya udah bagus kok jadi jelek lagi. Iya, benar sih. Menurutmu apakah ada kejutan untuk pergantian nanti? Apakah Kobbie Mainoo bisa bermain lebih efektif lah? Kan ini kan duetnya kan juga kurang memadai. Iya. Kalau Kobbie Mainoo dia tuh kayaknya dia juga bisa ada kejutan dari dia. Tapi tergantung dari Southgate-nya sendiri, apakah dia mau, ini kan namanya juga final ajang besar kan, mentalitas juga diperlukan di sana. Secara Kobbie Mainoo ini juga debutan dengan umur yang masih 19 tahun. Iya, sama Inaki. Iya. Yamal juga kan 16, baru ini 17 bulan ini. Jadi mungkin ya bisa jadi Southgate dia ditahan dulu mungkin sama Southgate, atau kalau memang Southgate-nya mempunyai kepercayaan penuh ke dia ya pasti starting. Oke. Berarti kemungkinan Spanyol akan menang ya ini. 60% ya? 60%. Ya, oke. Dari sisi taktik sama pergantian pemain, bahkan subnya kan juga bagusan Spanyol ya. Bagusan Spanyol. Kedalaman skuadnya bagus. Sama pengalaman, iya. Kan skuadnya kan nggak diganti semua. Iya. Kalau yang Inggris kan hampir semua diganti semua. Banyak debutan Inggris. Oke, sekian dari preview Euro untuk final besok. Mungkin kita akan tayang lagi di season selanjutnya. Thank you.